Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu kembali dengan Ustadz Iqbal. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi untuk kelas 6 SDIT Al-Uswah. Dan untuk materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang bahasa pemrograman ya teman-teman. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan biner dan hubungan bilangan biner dengan bahasa pemrograman. Nah, kita sekarang akan membahas lebih spesifik tentang apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program yang terdiri dari serangkaian kata dan simbol yang memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah ke komputer. Ingatlah kembali langkah-langkah pembuatan program, perhatikan skema berikut. Jadi, ketika membuat program dalam komputer, itu ada beberapa skema yang harus dilakukan atau langkah-langkah pembuatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah menulis algoritma atau alur dari sebuah program tersebut maunya seperti apa ya. Nah, setelah alur tersebut sudah dibuat, lalu disusunlah kode dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang ini nanti tugasnya akan disusun oleh para programmer ya yang mampu memahami bahasa pemrograman. Nah, setelah jadi pemrograman tersebut tidak langsung dimasukkan ke komputer teman-teman, akan tetapi harus melalui terlebih dahulu proses kompilasi atau penerjemahan ke bahasa mesin. Kenapa? Karena sekali lagi kita dulu sudah belajar bahwa komputer itu hanya dapat memahami apa yang disebut dengan bahasa mesin, ya, yaitu bilangan biner. Sehingga jika bahasa pemrograman langsung dimasukkan ke dalam komputer tanpa menjalani proses kompilasi, maka komputer tidak akan dapat memahami bahasa pemrograman. Ya. Akan tetapi yang harus dilalui adalah apa? Bahasa pemrograman tersebut harus melalui proses kompilasi untuk nanti diterjemahkan menjadi bilangan biner atau bahasa mesin. Nah, baru kemudian dimasukkan ke dalam komputer agar komputer tersebut dapat memahami bilangan biner atau bahasa pemrograman yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah masih ingat, insya Allah masih ingat apa itu bilangan biner. Nah, mengapa sih kita memerlukan bahasa pemrograman? Ya, kita harus ingat kembali bahwa komputer hanya memahami satu jenis bahasa, yaitu bahasa mesin. Dan bahasa mesin yang dimaksud di sini adalah bilangan biner yang terdiri atas dua angka, yaitu 1 dan 0 ya, sebagaimana di sini, dan kita sudah pelajari materi ini di pertemuan sebelumnya. Nah, bahasa mesin adalah pemrograman generasi pertama. Ya, jadi bilangan biner atau bahasa mesin ini adalah bahasa pemrograman generasi pertama. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya perkembangan bahasa pemrograman itu berkembang dari menjadi beberapa generasi ya teman-teman ya. Nah, untuk yang generasi pertama ini menggunakan full bahasa mesin atau bilangan biner. Nah, akan tetapi ini menjadi kendala bagi para programmer ketika mereka harus menulis program dengan bahasa biner karena sangat rumit dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, para programmer terus mengembangkan bahasa pemrograman generasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Tujuannya apa? Agar pekerjaan pemrograman yang dilakukan oleh para programmer itu dapat berlangsung lebih cepat dan efektif ya teman-teman ya. Tidak rumit sebagaimana serumit menulis bahasa pemrograman dengan menggunakan bilangan biner atau bahasa mesin. Nah, perkembangan bahasa pemrograman itu terbagi menjadi 5 generasi. Bahasa generasi pertama yaitu pemrograman yang menggunakan bahasa mesin ya. Jadi bahasa pemrograman generasi pertama itu full dengan menggunakan bilangan biner yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, untuk generasi kedua mulai berkembang lagi apa yang disebut dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan itu kombinasi antara simbol, huruf, dan angka. Nah, tadi yang pertama kita sudah mengenal generasi pertama hanya menggunakan bahasa mesin atau bilangan biner. Nah, generasi kedua mulai menggunakan kombinasi simbol, huruf, dan angka. Berkembang lagi di generasi ketiga
Ya, bahasa pemrograman tersebut mulai ditulis dalam bentuk teks. Nah, berkembang lagi di generasi keempat, mulai dari awal tadi generasi pertama hanya bilangan biner, generasi kedua perpaduan simbol, huruf, dan angka, generasi ketiga berbentuk teks. Nah, generasi keempat ini sudah berbentuk pernyataan kalimat seperti kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Nah, dan bahasa kelima ini sudah lebih canggih lagi teman-teman ya. Programmer merancang programnya ke dalam komputer dengan tujuan apa? Agar komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah tanpa programmer ya. Jadi komputer itu diberikan apa yang disebut dengan kecerdasan buatan yang mampu menjadikan komputer tersebut untuk dapat berpikir atau menyelesaikan suatu masalah tanpa perlu diprogram terlebih dahulu. Nah, berbicara tentang bahasa pemrograman, bahasa pemrograman ini berdasarkan tampilannya terbagi menjadi dua ya teman-teman ya. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tekstual dan yang kedua adalah bahasa pemrograman visual. Apa itu bahasa pemrograman tekstual? Bahasa pemrograman tekstual adalah bahasa pemrograman yang tampilannya berupa teks atau tulisan. Contoh bahasa pemrograman tekstual adalah Java, JavaScript, C++, Ruby, dan Python ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman visual. Nah, ini berbeda dengan bahasa pemrograman tekstual ya. Kalau bahasa pemrograman tekstual itu tampilannya berupa teks atau tulisan, adapun bahasa pemrograman visual itu tampilannya berupa elemen grafis atau gambar. Contohnya adalah Blockly dan Scratch ya. Kemudian di sini ada tampilan bahasa pemrograman tekstual karena tadi bentuknya adalah teks ya atau tulisan, maka bentuk pemrogramannya atau tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Terlihat sangat rumit. Nah, adapun kalau tampilan bahasa pemrograman visual adalah tampilannya seperti ini. Nah, kita karena masih dalam proses belajar dan baru mengenal apa itu dunia pemrograman, maka yang nanti akan kita pelajari adalah bahasa pemrograman visual. Karena tampilannya satu, lebih mudah, lebih menarik, dan lebih cocok bagi pemula seperti kita. Oke, itu saja teman-teman yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk membahas tentang bagaimana cara membuat program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman visual, nanti akan Ustadz buatkan kembali videonya di video selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Dan kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.